Am-Media, bekal ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu khaliluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua, memberikan beragam kenikmatan kepada kita semua, yang alhamdulillah dengan taufiknya pada subuh ini, pada pagi ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan dan kajian seputar fikih ibadah. Masih membahas kitabus shalah, babus sifatus shalah, bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas tentang ragam qiraah atau bacaan surat di dalam salat yang kita angkat di tema salat subuh. Penyebutan salat subuh sejatinya hanya perwakilan dari seluruh salat yang 5 waktu. Dan sedikit mengingatkan bahwa di pertemuan terakhir telah disampaikan pembahasan seputar kadar bacaan surat yang biasa Nabi SAW bacakan di sholat zuhur dan sholat asar, di mana para ulama membagi bacaan surat di dalam sholat itu menjadi 3 bagian. Ada yang disebut dengan tiwalul mufassal, di mana diawali dari surah Qaf sampai Quran surah Abasa. Ini sedikit mengingatkan pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Pertemuan terakhir dari Quran surah Qaf sampai Abasa ini disebutnya tiwalul mufassal, yakni panjang. Al-mufassal ay kasratul fawasil baina suwarihi bil basmalah. Al-mufassal terpisah, jeda antara surat dengan basmalah. Yang kedua, awsatu al-mufassal,
Yang kedua adalah awsatu al-mufassal, yakni min surati Abasa, dari Quran surah Abasa atau Quran surah At-Takwir sampai Quran surah Ad-Duha, sampai Quran surah Ad-Duha. Kemudian yang ketiga Qisarul Mufassal, pendek dan berjeda, yakni dijeda dengan Bismillahirrahmanirrahim, dari Quran surah Ad-Duha atau Quran surah Asy-Syarhu Al-Insyirah, Alam Nashrah, sampai penghujung dari mushaf, yakni Quran surah An-Nas. Hari ini biidznillah ta'ala kita akan bersama-sama membahas tentang bacaan yang biasa oleh Nabi SAW bacakan di sholat maghrib, kemudian sholat subuh biidznillah ta'ala. Kemudian bagaimanakah biasanya kebiasaan Nabi SAW dalam membaca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram rahimahullahu ta'ala, semoga Allah Rabbul Alamin melimpahkan rahmatnya yang luas kepada beliau dan untuk kita semua. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dari Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, qala, beliau menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aw yaqra'u fil maghribi bit-tur. Sungguh saya telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur, membaca di salat maghribnya Quran surah Tur. Quran surah At-Tur. Assalamualaikum. Baik. Quran surah At-Tur ini ada 49 ayat kalau kita lihat di mushaf. 49 ayat. Sekali lagi kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, sungguh saya telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca di salat maghribnya dengan Quran surah At-Tur. Muttafaqun alaihi, hadis ini telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab As-Shalah, bab al-jahru fil maghrib, bab menjaharkan bacaan atau mengeraskan bacaan di sholat maghrib. Menjaharkan atau mengeraskan bacaan di sholat maghrib. Ini bab yang dituangkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Sehingga di antara faedah hadis yang bisa kita petik dari hadis ini, dalilun ala masyru'iyatil jahri fi salatil maghrib, dalil syariat menjaharkan bacaan di salat maghrib.
dalil syariat menjaharkan bacaan di sholat maghrib. Kemudian selanjutnya hadis ini pun dalil syariat tatwilu al-qiraati fi sholatil maghrib, memanjangkan bacaan di sholat maghrib. Hadis ini pun merupakan dalil syariat memanjangkan bacaan di sholat maghrib fi ba'dil ahyan, di sebagian waktu. Hadis ini dalil syariat memanjangkan bacaan di sholat maghrib di sebagian waktu. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bit-tur. Karena di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca di sholat maghribnya dengan Quran surah At-Tur. Quran surah At-Tur. Dan At-Tur termasuk bagian daripada Tiwalul Mufassal sebagaimana telah disampaikan. Tiwalul Mufassal dari Quran surah Qaf sampai surah Abasa. Sehingga At-Tur ini termasuk bagian Tiwalul Mufassal. Panjang dan berjeda. Wa fihi dalilun ala annahu la yanbaghi lil imam al mudawamatu ala qisaril mufassal. Ini pun dalil, dari hadis ini pun bisa ditarik kesimpulan atau dalil menunjukkan tidak semestinya seorang imam mendawamkan di sholat maghrib secara khusus dengan qisaril mufassal, dengan bacaan pendek. Qisaril mufassal itu dari Alam Nasrah sampai Quran surah An-Nas. Maka ini tidak disyariatkan mendawamkan di qisaril mufassal. Gambarannya di sholat maghrib didawamkan bacaan-bacaan pendek. Sesekali disunnahkan, disyariatkan membaca walaupun di sholat maghrib dengan bacaan yang panjang, sebagaimana apa yang telah ditunaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau dengan tegas mengatakan annal mudawamata khilafus sunnah. Mendawamkan bacaan pendek di sholat maghrib secara khusus, mendawamkan bacaan pendek apalagi di keseluruhan sholat, maka khilafus sunnah, menyelisihi sunnah. Dan ini pun ada pendahulunya, artinya biasa membaca surat-surat pendek pendahulunya juga ada. Wa huwa fi'lu Marwan bin Al-Hakam. Ini adalah perbuatan Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam, di mana beliau senantiasa membaca qisarul mufassal, jadi bacaan-bacaan pendek yang berjeda. Walihada ankara alaihi Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit mengingkari beliau, jadi Marwan bin Hakam radhiyallahu anhu. Faqal ma laka taqra'u fil maghribi bi qisaril mufassal. Apa yang kau lakukan? Maksudnya adalah senantiasa mendawamkan dengan bacaan qisaril mufassal. Wa qad sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi tulayain. Bitulayain. Sungguh aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca dengan bitulaat tawilain. Maksudnya bacaan yang dua surat yang sangat panjang. Sebagaimana nanti insyaallah taala disampaikan. Ya,
di mana Nabi SAW pernah membaca sebagaimana di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah membaca di salat maghrib itu surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf berapa ayat? Dan beliau membaginya di 2 rakaat. Anna Rasulullah SAW, kata Aisyah, qara'a fi salatil maghribi bi suratil A'raf farraqaha fi raka'atain. Rasul SAW pernah membaca di salat maghrib dengan surah Al-A'raf, beliau bagi 2. Ya. Tuh. Demikian pula Ibnu Abbas, beliau menuturkan berapa surat, berapa ayat Al-A'raf? 75. 206. Berapa semua? 206. Oh, subhanallah. 206 dibagi 2. Ya, setidaknya minimal kalau 206 sekitar 103 ya. Kalau seandainya sama antara rakaat pertama dengan rakaat kedua. 206. Nah. Dan nanti kita akan sampaikan bagaimana sejatinya bacaan Nabi SAW ketika sholat itu. Ya, di hadis Hudzaifah insyaallah akan datang 2 hadis setelah ini. Tuh. Oleh karena itu Zaid bin Thabit mengingkari Marwan bin Al-Hakam yang mana beliau mendawamkan bacaannya dengan qisarul mufassal, bacaan-bacaan pendek. Nah, subhanallah. Kalau kita bukan saja di sholat maghrib, tapi hampir di keseluruhan sholat pendek semua. Baik. Kata Ibnu Abbas, beliau menuturkan, Inna Ummal Fadli bintal Harithi sami'athu yaqul. Ummu Al-Fadl bintul Harith telah mendengar Rasulullah SAW membaca Al-Mursalat wal mursalati urfa faqalat ya bani laqad dzakartani bi qirati hadza. Wahai anakku, kau telah mengingatkanku dengan bacaan ini, yakni Quran surah apa? Al-Mursalat. Innaha la akhiru ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib. Ini adalah surat terakhir yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di salat maghrib, kata beliau. Ini adalah akhir surat yang aku pernah dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di salat maghrib. Itu kata Ummul Fadl bintul Harith. Ini surah apa? Al-Mursalat. Kemudian al-hadithu dalilun ala sihhati ada'i ma tahmiluhu ar-rawi fi halil kufri. Ini sedang berbicara tentang keberadaan Jubair bin Mut'im, di mana masuknya Islam Jubair bin Mut'im ini adalah ketika mendengar Quran surah apa? At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada atau justru mereka sendirilah yang menciptakan? Balla yuqinun. Justru mereka tidak meyakininya. Kata beliau, kadat qalbi an yatir, hampir saja hatiku, dada aku terbang. Disitulah awal mula beliau masuk Islam. Maka hadis ini ya merupakan dalil sahnya ada'u ma tahammuluhu ar-rawi, menyampaikan hadis yang terjadi ketika dalam kondisi kafir. Ya, jadi menyampaikan sebuah hadis ketika beliau di masa tersebut, di waktu tersebut masih dalam kondisi kafir. Kemudian disampaikan setelah beliau masuk Islam. Nah, wallahu taala ala wa alam. Selesai satu hadis. Semoga bisa dipahami maksud
dari hadis ini? Intinya bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam terutama di salat maghrib tidak mendawamkan qisaril mufassal. Dhabit ketentuannya berarti bagi imam adalah mura'atul ma'mumin, yaitu apa? Memperhatikan kondisi daripada makmum. Memperhatikan kondisi makmum. Jika memungkinkan makmum, jika melihat imam makmum itu siap maka dan berada dalam kondisi nasyat, semangat, maka bagaimana? Silahkan baca dengan bacaan yang panjang, tidak bermasalah. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim tadi menegaskan termasuk bagian daripada menyelisih sunnah apabila mendawamkan di qisaril mufassal, bacaan pendek. Nah, selanjutnya ini yang kita angkat di tema. Walaupun sejatinya di hadis membahas khusus di salat subuh di hari Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa yaqra'u fi salatil fajri yaumal jum'ati alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin as-sajdah hamzah as-sajdah di rakaat pertama. Sekali lagi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau menuturkan Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa, ingat, apabila fi'il madi naqis kana kemudian datang setelahnya fi'il mudhari yaqra'u, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, telah terbukti kalau dialih bahasakan secara harfiah, telah terbukti Rasulullah SAW membaca, maka memiliki makna apa? Mudawamah, dawam, sering. Seringnya Nabi SAW membaca di sholat subuh di hari Jumat, di sholat fajar di hari Jumat, yakni dengan surah apa? Rakaat pertama As-Sajdah, rakaat kedua hal ata 'alal insan, al-insan. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan di riwayat Imam At-Tabrani dari hadis Ibnu Mas'ud, beliau dengan tegas yudimu zalika, kata Ibnu Abbas, beliau mendawamkannya. Nah, ini sebagai penguatan dari hadis di atas. Yudimu zalika, beliau mendawamkannya. Tuh, yudimu zalika, mendawamkannya. Hadirin rahimakumullah, hadis ini dalil syariat untuk membaca dua surat tadi, yakni surah As-Sajdah di rakaat pertama, kemudian surah Al-Insan di salat subuh hari Jumat. Di salat subuh hari Jumat. Ya. Kalau melihat merujuk tafsiran Abdullah ibnu Abbas yudimu dzalika, berarti setiap subuh Jumat. Kullu suratin bikamaliha, semua surat dengan sempurna. Kullu suratin bikamaliha, ya, semuanya. Artinya rakaat pertama Quran surah As-Sajdah tamat sampai akhir. Ya. Dan di situ ada sujud apa? Tilawah. Di situ ada sujud tilawah. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru bihi kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud tilawah terlebih dahulu,
turun ke bawah. Kemudian setelah itu bangkit dan melanjutkan tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun ila akhiri surah sampai akhir surah. Itu di rakaat pertama. Nanti kita akan sampaikan, dan ini adalah sunnah. Panjangnya bukan jadi alasan untuk menunaikan sunnah ini. Demikian pula Quran surah Al-Insan di rakaat yang kedua. Hal ata 'alal insan sampai akhir. Nah, apa hikmah di balik syariat dianjurkan membaca dua surat ini di sholat subuh hari Jumat? Lishtimalihi ma'ala dzikri mabda'il khalqi wa ghayatihi. Karena memang di dalamnya disebutkan awal mula penciptaan dan akhir penciptaan. Awal mula penciptaan dan akhir penciptaan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min wali wa la syafi'in afala tatadzakkarun. Ini awalnya di Quran surah As-Sajdah. Demikian pula Quran surah Al-Insan. Ya. Di Quran surah Al-Insan. Mabda'ul khalq, awal mula penciptaan serta akhir daripada penciptaan. Wa huwa kainun fi yaumil jum'ah, dan itu diciptakan di hari Jumat. Dan itu diciptakan di hari Jumat. Jadi munasabah, kenapa dua surat ini disyariatkan dibacakan di hari Jumat? Karena memang awal mula penciptaan itu langit dan bumi kapan? Penciptaan kain, mohon maaf, fi yaumil jumu'ati, di hari Jumu'ah. Dan hadis juga menegaskan bahwa hari kiamat juga akan datang tiba di hari Jumat. Maka dengan dibacakannya dua surat ini di hari Jumat, maka akan mengingatkan kita semua bahwasannya seluruh ciptaan ini diciptakan di hari Jumat, kemudian juga akan kembali berakhir di hari Jumat. Fa inna fihi tamma khalqus samawati wal ard, karena di dalamnya telah sempurna penciptaan langit dan bumi. Wa fihi khuliqa Adam, di hari Jumat tersebut pula diciptakannya Nabi Adam. Wa fihi ukhrija minal jannah, di hari tersebut pula Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Liyakuna nasluhu fil ardi, supaya anak keturunannya berada di bumi. Wa fihi taqumus sa'ah, kemudian juga di hari Jumat juga terjadinya hari kiamat. Fa yakunu al-ba'tsu wal jazaa, kemudian juga terjadinya al-ba'tsu wal jazaa, dibangkitkan kemudian diberikan balasan. Fal maksud inti dari apa yang tadi disampaikan, an yatadzakkaran nasu bima kana fi dzalika al-yaum, supaya manusia mengingat akan kejadian di hari Jumat tersebut. Wa fi dzalika al-i'tibar, bahwasanya di hari Jumat tersebut banyak pelajaran yang harus, wa yatadzakkaru ma sayakun, dan manusia mengingat apa yang akan terjadi. Nah, wa fi dzalika isti'dadun, sehingga menjadi sebuah motivasi untuk mempersiapkan, berbekal diri. Terutama dikatakan di hadis Nabi SAW bahwa yatba'u al-janaizu atau janazatu thalathun, 3 yang mengikuti jenazah, ya, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Amal awal wa thani, amal isnan fayarji'ani wa baqiya wahidun atau baqiya thalithu. Yang mengikuti jenazah itu kan 3.
keluarga, harta, dan amal. 2 kembali, yakni keluarga dan harta. Wa yabqa, dan yang mentap dan mengikuti jenazah adalah apa? Amal. Maka jika kita insaf sadar diri, besar perhatian kita justru kepada 2 yang sejatinya meninggalkan kita, tidak ikut kepada kita. Yakni apa? Keluarga dan harta. Kadang tumpuan kita ke 2 pokok ini, bukan ke yang satunya lagi. Segala sesuatu keluarga, segala sesuatu mengejar apa? Harta. Maka yang semestinya kaum mukminin lebih kedepankan mengingat apa? Mempersiapkan bekal berupa apa? Amal. Titik fokus kita yang ketiga, bukan 1 dan 2 tadi. Tapi kalau kita jujur tadi, insaf, menilai diri kita, kita lebih dominan kecenderungan kita kepada 2, demi keluarga atau apa? Harta. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, inilah pembeda antara kita kaum muslimin dengan mereka. Inilah pembeda antara kita sebagai kaum muslimin dengan siapa? Dengan mereka, orang-orang kafir. Yaitu apa? Kalau kaum muslimin, kaum mukminin, titik fokusnya adalah ke poin yang ketiga, berbekal ke situ. Kalau mereka berbekal untuk apa? Ya keluarga dan harta. Maka jadilah sosok orang yang memang cerdas dalam hal ini. Ya. Kita lanjutkan. Ini munasabahnya saya kira tepat. Wa idza kanat qira'atuhuma sunnah, jika terbukti bahwa membaca dua surat tersebut di hari Jumat, di sholat subuh, sholat hari Jumat itu adalah sunnah, fayan bagi lil a'immati an yuhafidhu 'alaiha, maka selayaknya wajib bagi imam untuk memperhatikan serta menjaganya. Fa inna minal a'immati man yatasahalu bidzalika fala yaqra'uha, karena sebagian daripada imam terutama di hari Jumat jadi menganggap sepele daripada 2 surat ini sehingga tidak menunaikannya. Selain tentu karena apa? Teu apal gitu. Itu yang umum ya. Ini penyakit kita semua. Ya, ini harus ada mujahadah, harus ada kesungguhan. Antum lihat, mohon maaf sedikit, istitrod sedikit. Antum lihat tadabburi Quran surah, seingat saya Al-Insan sendiri. Nah, bukan di ayat ke-23 24 antum lihat. Inna anzalna ilaikal kitaba coba dibaca Quran surah Al-Insan ayat ke-23 20. Kenapa? Inna nahnu nazzalna alaikal kitaba alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran dengan apa? Berangsur-angsur. Semestinya datang kalimat setelah itu adalah apa? Pashkur, kan? Bersyukurlah gitu. Tapi apa yang terjadi? Pasbir, bersabarlah. Artinya apa? Pasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhu athiman aw kafura. Tapi bersabarlah datang setelah itu. Sungguh telah kami turunkan kepadamu Al-Quran dengan secara berangsur-angsur wahai Muhammad. Maka kata firman Allah Ta'ala, pasbir, setelah itu apa? Bersabarlah. Artinya apa? Semakin apa? Ilmu yang kita dapat, hafalan yang kita punya, yang miliki, maka bagaimana? Semakin besar semestinya kesabaran kita, tantangannya makin gede. Itu pasbir, firman Allah Ta'ala. Bersabarlah di situ. Harus ditingkatkan mujahadah kita, tingkat kesungguhan kita, karena semakin besar
nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, tantangannya pun semakin apa? Besar. Pasbir kata Allah, bukan pashkur, bukan bersyukur, bukan bersyukurlah, tapi apa? Pasbir, bersabarlah. Ini salah satu faidah dari Quran surah Al-Insan katanya. Baik, lanjut. Oleh karenanya para imam seyogianya berusaha untuk hafal, mujahadah, ada kesungguhan di situ. Itu. Alasan mereka diantaranya selain tadi tidak hafal, annaha tawilatun, karena memang kepanjangan. Wa ba'du mifarriqu surat as-sajdah fi raq'atain, sebagian lagi membagi Quran surah sajdah di 2 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua, sehingga Al-Insan tidak dibaca. Ya. Atau sebaliknya, yang dibaca hanya Al-Ata 'alal Insan, Quran surah Al-Insan di 2 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua membaca Al-Ata 'alal Insan, dibagi 2. Wa kullu hadza khilafu sunnah, ini semua adalah menyelisih sunnah. Wasiyaqul hadis, di hadis Abu Hurairah, yush'iru bimuwadhabatin nabi, sebagaimana tadi isyarahnya sudah kita sampaikan, fi'il madhi naqis kana Rasulullah SAW yakra'u, kemudian datang setelah itu fi'il mudhari, menunjukkan muwadhabatun nabi, menunjukkan apa? Kebiasaan Nabi, keselaluannya Nabi SAW gitu. Dawam, tafsir Ibnu Abbas tadi. Awil iktsar min dzalika, banyak. Sebagaimana pula Ibnu Mas'ud alladzi asara ilaihi al-hafid at-tasrih bi mudawamatin nabi, sebagaimana al-hafid Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menukil perkataan Ibnu Abbas tadi, riwayat Imam At-Tabrani. Walakin ziyadatu yudimu dzalika ghairu mahfuz, walaupun tambahan yudi muzalika, para ulama memberikan catatan itu ghairu mahfuz, saz, termasuk kategorinya lemah, dhaif. Wa qad nassa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nas dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, annahu la yanbaghi al-mudawamatu ala qiraatihima, tidak mesti didawamkan, tidak boleh didawamkan kata beliau. Bihaitsu yatawahhamul juhal, karena bisa jadi orang-orang yang memang tidak sampai ilmunya, jahil, annaha wajibah, sehingga mengira bahwa hukum membaca 2 surat tersebut, surat tersebut di salat Jumat subuh, di salat Jumat subuh itu adalah wajib. Wa anna tarikaha musiun, bahwasannya meninggalkan kedua surat tersebut di salat subuh hari Jumat musi, termasuk orang yang keliru. Balian bagi tarkuha ayana li adami wujubiha, kata Syekhul Islam, maka wajib untuk meninggalkan maka kadang-kadang memang ditinggalkan. Ini kata Syekhul Islam di Majmu' al-Fatawa. Wa hadza matlub salih, memang benar. Walakin al-muhafadzatu ala sunnah, akan tetapi mendawamkan, menjaga sunnah sebagaimana apa yang ditunaikan oleh Nabi, aula, itu justru lebih utama. Wa fil imkan, adapun alasan yang dilontarkan oleh Syekhul Islam bahwa khawatir kaum muslimin menganggap itu adalah wajib, maka ada kemungkinan atau ada memungkinkan untuk diberikan tanbih, peringatan, ala annaha ghairu wajibatin bil kalam wa tazkir, disampaikan bahwasannya itu tidak wajib. Dan saya kira yang demikian itu bisa diterima kalau betul-betul kita sampaikan, ya. Jadi ini tidak menjadi sebuah alasan sehingga kita meninggalkan 2 surat tersebut di sholat subuh di hari Jumat karena khawatir dianggap itu adalah apa? Jadi wajib. Sekarang kalau seandainya alasan tersebut itu sudah sirna, kaum muslimin meyakini bahwa itu tidak wajib, akhirnya bagaimana? Berarti masuk disyariatkan. Itu berarti poin intinya. Wa dzakara aidan annahu la yustahabbu an yuqra fi fajr Jum'ah. Dan tidak juga disyariatkan mengganti surat, yang penting surat yang ada sajdah, sujud tilawah. Enggak, itu tidak dianjurkan pula. Ya.
Lianna istihbab qiraati alif lam was sajdah dan hal ata laisa li ajli sajdah. Karena anjuran membaca as-sajdah dan hal ata alal insan di subuh hari Jumat ya, bukan karena di dalamnya ada sujud tilawah. Bal li ajli ma jaa fi hatain suratain, akan tetapi karena di dalamnya isi kandungan daripada dua surat tersebut sebagaimana telah sampai tadi penjelasannya. Allah taala a'la wa a'la. Ya. Baik. Terakhir, hadirin rahimakumullah, ketiga, bagaimana sih kebiasaan Nabi SAW jika beliau sedang membaca Al-Quran atau membaca surat di dalam sholatnya? An Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau menuturkan, Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fama marrat bihi ayatu rahmatin illa waqafa 'indaha yas'alu. Saya pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah lewat satu ayat rahmat pun illa waqafa indaha, kecuali beliau berhenti sejenak yas'alu, memohon rahmat tersebut. Jadi tidaklah lewat satu ayat di bacaan Nabi SAW yang isinya adalah rahmah kecuali beliau berhenti sejenak dan memohon, bermunajat kepada Allah rahmat tersebut. Wala ayatu azabin illa ta'awadha minha, tidak ada pula lewat satu ayat azab, isinya adalah azab, illa ta'awadha minha, kecuali beliau terlebih dahulu berhenti dan meminta perlindungan dari azab tersebut. Akhrajahu al-khamsatu wa hasanahu Tirmizi. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 5, Imam Abu Daud, ya, Imam An-Nasai, At-Tirmizi, Imam Ahmad, dan dihasankan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah. Ya. Baik. Asal dari hadis ini sejatinya ada di riwayat Imam Muslim. Jadi dasar hadis ini sejatinya ada di riwayat Imam Muslim. Saya bacakan ziyadatu faidah biidznillah, ada tambahan faidah biidznillah. Shallaitu ma'an nabiyyi dzata yaumin aw dzata lailah. Saya pernah sholat bersama Nabi di satu malam, yakni sholat tahajud. Faftataha al-Baqarah. Beliau di rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah. Berapa ayat surah Al-Baqarah? 200 berapa? 86? 7? 286 saja. Baik, nanti kita hitung. Fakultu yarka' indal mi'ah. Di hati Hudzaifah, sekiranya beliau akan berhenti di rakaat yang ke 100 atau di ayat yang 100. Itu dalam sholat Hudzaifah. Summa madha, kemudian beliau melanjutkan. Setelah sampai 100 beliau masih di rakaat pertama melanjutkan bacaan. Faqultu yusalli biha fi raq'ati famadha. Saya berkata, kata Hudzaifah, beliau barangkali ingin menyelesaikan bacaan surah Al-Baqarah ini di satu rakaat. Surah Al-Baqarah 286 ayat di satu bacaan, satu ruku, satu rakaat maksudnya. Famadha, ternyata Rasulullah SAW masih melanjutkan, belum ruku. Fakultu yarka' biha, ya, kata barangkali beliau ruku. Summa ftatahan Nisa, kemudian selanjutnya beliau memulai Quran surah An-Nisa. Dari surah Al-Baqarah beliau loncat terlebih dahulu ke mana? Surah An-Nisa. Melanjutkan di rakaat pertama, belum ruku. Faqara'aha. Summa ftataha Ali Imran. Kemudian beliau lanjutkan kembali ke surah apa? Ali Imran.
Faqara'ah. Berapa Quran surah An-Nisa? Berapa ayat? 176. Kemudian setelah itu membaca surah Ali Imran. Berapa Ali Imran? 200. Jadi berapa ayat? Semuanya kalau digabung 662. Iya, kurang lebih sekitar 662 ayat di satu rakaat. Kemudian lihat bagaimana bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun yaqra'u mutarassilan, dan bacaan beliau santai, tidak tergesa-gesa. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha, jika lewat di ayat tentang tasbih beliau bertasbih terlebih dahulu. Wa idza marra bi su'alin sa'ala, apabila lewat kepadanya ayat tentang umpamanya tadi rahmah, maka beliau memohon. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awadha, apabila lewat ayat tentang perlindungan maka beliau memohon perlindungan. Summa raka'a, baru setelah itu ruku', bacaan beliau. Jadi 662 gabungan 3 surat, dan di dalamnya ketika ada ayat rahmat, ayat berupa tasbih atau isti'adzah perlindungan, beliau memohon, bertasbih, kemudian beristi'adzah memohon perlindungan. Faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Kemudian selanjutnya lihat ini catatan. Kemudian beliau ruku nahwan min qiyamihi, mirip dengan berdirinya. Berdirinya berapa lama? 662 ayat. Rukunya? Iya. Tentu berbeda antara berdiri dengan ruku, dan ini akan tetapi qoriban minasaw, hampir mirip. Jadi kalau ditarik setengah berarti sekitar berapa? Ya kalau enggak setengah sekitar 400 ayatan kurang lebih. Lamanya apa? Ruku. Maka di pembahasan yang lain, subhanallah, hadis ini Imam An-Nawawi diletakkan di kitab di bab Al-Mujahadah, bab kesungguhan Nabi SAW, bab kesungguhan mujahadah. Ini kenapa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kenapa ya Rasulullah SAW kau melakukan ini sampai kaki bengkak? Ini salah satu gambarannya. Dan ruku beliau lama. Tsumma qala sami'allahu liman hamidah, i'tidal. Tsumma qala tawilan qariban mimma raka'ah. I'tidal beliau lama, hampir sama dengan ruku. Ini lihat. Kemudian summa sajada, kemudian sujud, faqala subhana rabbiyal a'la fakana sujudu qariban min qiyamihi, sujudnya pun hampir mendekati berdirinya beliau. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, jika ingin melamakan sujud umpamanya, maka bagaimana? Jadi diukur, ya, jadi qariban minasaw, harus sama antara setidaknya mendekati berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, kemudian juga sujud kembali, itu sama. Jadi tidak khusus lama di umpamanya di sujud terakhir saja, enggak, sejatinya. Kau melihat dari hadis ini, sisi ini, wallahu ta'ala wa'ala. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu paparan yang dibawakan oleh Imam Muslim, yang mudah-mudahan bisa menambah faidah. Hadis ini dalil annahu yanbaghi lil musalli an yatadabbara ma yaqra fi shalah. Hadis ini dalil semestinya ya, musalli, yakni orang yang sholat, mentadaburi bacaannya. Jadi dalil syariat, orang yang sholat mentadaburi bacaannya. Wa an yas'ala, memohon rahmat apabila lewat di ayat rahmat, dan memohon perlindungan ketika tiba di ayat perlindungan. Wa hadza kana fi tahajjudihi fi
fi salatil lail, dan sejatinya ini ada di salat tahajud beliau sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu kana yutilu shalah, karena memang lama. Wa yaqsul qiraah, dan bacanya pun lama, banyak. Ya. Wa hada yadullu ala huduril qalbi, dan ini menunjukkan hadirnya hati di dalam salat. Wal mubalaghatu fi tadabburil Qur'an. Ini juga adalah apa? Puncak pentadaburan dari Al-Qur'an. Walam yahfad anhu hadha du'a fil faraid. Ini tidak ternukil. Ini ditunaikan di fardu. Jadi khusus di mana? Salat tahajud. Namun demikian para ulama berselisih pendapat. Sebagian mengatakan syariat bertasbih, memohon rahmat, kemudian memohon perlindungan. Ketika lewat ayat-ayat yang tadi disebutkan, maka disunnahkan seperti apa yang ditunaikan oleh Nabi SAW, baik di sholat sunnah termasuk pula di sholat apa? Wajib. Lianna ma thabata fil fardi thabata fil nafli illa bidalil. Karena apa yang menjadi ketetapan di sholat fardu telah menjadi ketetapan pula di nafilah. Pendapat kedua, di sholat fardu tidak disyariatkan. La siyama fi haqqil imam, apalagi bagi sosok imam. Lianna adama naqli fil fardi yadullu ala anna al-aula tarkuhu. Karena tidak ada nukilan bahwasanya Nabi SAW di sholat fardu melakukan seperti apa yang ada di hadis Huzaifah di sholat tahajud, ya, maka al-aula tarkuhu, yang lebih utama adalah dengan meninggalkannya. Alasannya dua, annahu lam yunkal fi ma na'lam, tidak diketahui, ya, sebatas apa yang kami ketahui, kata musannif rahimahullah taala. Lianna as-sahabata radhiyallahu anhum naqalu sifat as-salatin nabi naqlan daqiqan. Karena pada dasarnya para sahabat yang mempraktekkan sifat-sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka nukil dengan rinci. Wa qad naqalu dzalika fi an-nafli wa lam yunqaluhu fil fardi. Mereka menukil masalah tersebut. Jadi hadis apa yang seperti hadis Hudzaifah ini di nafilah saja. Adapun di sholat fardu tidak. Ma tawaffurul himami wad dawa'i ala naqli fil fardi. Artinya tidak ada sejatinya, walaupun tidak ada hambatan mereka untuk menukilkan apa yang ditunaikan oleh Rasulullah SAW di sholat tahajud itu ditunaikan di sholat fardu pula, sampai tidak ada. Artinya tidak ada penghalang begitu. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, anna du'a fil faridati la siyama minal imam qad yusabbibu tatwil. Jadi berdoa terutama di salat fardu bagi imam bisa menyebabkan panjang. Menyebabkan apa? Tatwil alal ma'mum, panjang sehingga makmum fayasyukku alaihim, sehingga berat. Sedangkan yang dipinta ketika berjamaah dari imam adalah takhfif, ringan. Imam itu justru ringan dan ringkas. Ringan dan ringkas. Bagaimana nanti ya? Insyaallah akan datang penjelasannya. Hadza binisbati lil imam wal munfarid. Ini bagi imam wal munfarid dan munfarid. Ammal ma'mum fa in kana fi sholati sir fa huwa kal imam wal munfarid. Apabila salatnya dalam kondisi makmum, bagaimana kondisi makmum? Ya. Dalam kondisi sir kal imam wal munfarid, seperti imam dan munfarid kalau seandainya dalam kondisi sir. Artinya afdolnya tidak membaca. Wa in kana fi sholatil jahri, apabila dalam kondisi salat dijaharkan, apa yang harus dilakukan makmum apabila imam sedang membaca ayat tentang tasbih? Sabbihisma rabbikal a'la umpamanya. Bisa dipahami? Apa yang harus dilakukan oleh makmum?
Baik. Fa'in asghalahu as-su'al wa ta'awud anil insat al-ma'mur bihi kama law kanat ayatus su'al awil azab bi asna qiraatil imam fa innahu yatruku zalika. Jika dengan meminta berta'awud itu akan menyibukkan ya dari memalingkan dari diamnya makmum mendengarkannya terhadap bacaan imam, maka yutraku dzalika, sebaiknya ditinggalkan, tidak bertasbih kalau masuk ke ayat tentang tasbih. Wayan sutu li imamihi, dan dia terdiam serta mendengarkan bacaan dari imam. Illa in kana imamuhu yaskutu bihaitsu yatamakkanu minas su'al, kecuali kalau imam berhenti sejenak ketika ada bacaan itu, maka bagaimana? Silahkan makmum juga baca tasbih umpamanya. Jadi makmum tetap innama ju'ilal imamu liutamma bihi, imam dijadikan untuk diikuti. Apabila imam membaca, maka kewajiban makmum adalah apa? Nah, fastami'u lahu wa ansitu, dengar, diam. Tuh. Fa yakunu hukmuhu kama taqaddama. Nah. Wa illam yushghilhu bal'anahu ala tadabbur qiraat imamihi, namun jika seandainya tidak menyibukkan dia justru dan bisa membantu tadabbur terhadap bacaan imam, walam yushghil man kana ma'hu, dan juga tidak menyebabkan mengganggu kepada siapa yang ada di sampingnya, lam yukrah wal yustahab ala ahadil qaulain, dianjurkan, tidak makruh di salah satu dari dua pendapat. Wallahu taala ala wa ala. Jadi kalau seandainya apa, dua catatan tadi. Pertama bisa membantu pentadaburan terhadap bacaan daripada imam, ya, serta tidak memalingkan dari apa, mendengar, serta pentadaburan terhadap bacaan imam. Yang kedua, tidak mengganggu siapa yang ada di samping kanan dan samping kiri kita. Maka silahkan. Itu poin intinya. Tidak makruh, dianjurkan. Akan tetapi seandainya dengan membaca, memohon, beristiazah, ini akan menyebabkan berpalingnya makna tadabbur kita terhadap apa yang dibaca oleh imam, juga apalagi bisa mengganggu kanan dan kiri kita sebagai makmum, maka dikembalikan ke tadi. Kewajiban makmum adalah apa? Berdiam dan mendengarkan. Wallahu taala ala wa ala. Demikian 3 hadis, 3 pembahasan yang semoga menjadi tambahan ilmu, bekal amal soleh, semoga bisa diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Saya kira kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.